البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Muqaddimah Tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau halaman 38, ya kan? Halaman 38 itu lihat baik-baik. Idza arafa hadza, apabila orang tersebut yang bertanya itu sudah tahu masalah ini. Masalah apa kemarin? Masalah terkadang nama-nama yang banyak itu kembali ke zat yang satu. Paham ya? Walaupun masing-masing nama ada sifat di dalamnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Seperti apa contohnya kemarin? Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Ya enggak? Di balik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min ada maknanya enggak di situ? Ada maknanya enggak? Ada maknanya, ada sifatnya, tapi kembali ke zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Idza arafa hadza, apabila orang sudah mengetahui hal ini kalamnya siapa berarti ini? Yang tebal ini kalamnya siapa berarti? Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apabila orang tersebut sudah tahu perkara ini, fasalafu, maka para salaf katsiran ma yu'abbiruna 'anil musamma. Para salaf terdahulu itu kebanyakannya kalau mengungkapkan atas zat yang dinamai bi ibaratin tadullu ala ainih, dengan suatu ungkapan yang menunjukkan apa? Atas zatnya. Paham belum? Nah, paham maksudnya ya? Jadi seperti itu. Jadi mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang apa? Menunjukkan atas zatnya. Wa in kana fiha minas sifat, walaupun di dalamnya mengandung makna sifat. Ya enggak? Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Nama atau bukan? Nama. Kembali ke zat yang satu atau zat yang banyak, Isa? Zat yang satu atau yang banyak? Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Ar-Rahman, ada sifat enggak di balik itu? Ada sifat, ada makna tersendiri. Seperti itu. Kita lihat. Ma laysa fil ismil akhar, ya kan? Wa in kana fiha minas sifah ma laysa fil ismil akhar. Walaupun di dalam nama tersebut mengandung sifat yang tidak ada pada nama yang lain. Memang benar. Ar-Razzaq, apa? Ar-Razzaq sifatnya Ar-Rizq. Ada enggak Ar-Rizq ini ada pada nama Ar-Rahman? Ada enggak? Enggak ada kan? Karena Ar-Rahman sifatnya rahmat. Ar-Razzaq sifatnya rizq. Paham belum ini? Ya, seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Tapi kalau ditinjau dari zat yang diinginkan dengan nama-nama tersebut, satu atau banyak zatnya? Satu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu bingung ini ya, enggak perlu bingung. Kita lihat lagi. Kaman yaqul, seperti orang yang mengatakan Ahmad wal Hasyir wal Mahi wal Aqib wal Muqaffi. Nah, itu semuanya siapa itu? Semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau antum tinjau dari nama satu persatu, itu maknanya ada. Al-Hasyir maknanya ini, Al-Mahi maknanya ini, Al-Aqib maknanya ini. Tapi kalau dikembalikan ke zat yang satu, siapa? Nabi Muhammad SAW, satu aja gitu loh. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Mafhum hantalah? Ayo, kita lihat lagi. Wal Quddus huwal Ghafur Ar-Rahim. Benar enggak? Siapa Al-Quddus itu? Al-Quddus itu adalah zat yang Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Benar atau enggak ucapan ini? Benar enggak? Benar enggak? Al-Quddus itu siapa sih Al-Quddus itu? Allah Subhanahu wa taala. Benar atau enggak itu? Benar. Kadang kita menggunakan nama yang lain yang nama itu makna yang mana itu sifatnya beda dengan sifat Al-Quddus itu loh. Tapi kembali ke zat Allah taala. Al-Quddus siapa? Al-Quddus itu adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Benar atau enggak ucapan ini? Benar. Walaupun Al-Ghafur Ar-Rahim memiliki sifat tersendiri. Paham ya? Al-Ghafur sifatnya apa, Isa? Al-Maghfirah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Ar-Rahim sifatnya apa? Hamdalah. Ar-Rahmah. Nah, Al-Quddus ada sendiri. Paham ya? Nah, sifatnya apa sifat Al-Quddus? Al-Quddus. Apa? Al-Quddus apa? Antum? Hamdalah? Apa antum? Apa? 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 Di dalam Al-Quddus ada sifat enggak itu? Apa sifatnya?
Apa? Abdullah? Apa? Apa? Di dalam Al-Quddus itu ada sifat enggak di situ? Al-Malikul Quddus. Apa sifatnya? Apa? Ihsan? Ada yang tahu enggak? Apa? Sifat apa di situ? Sifat apa? Al-Akh? Al-Akh? Ali? Al-Quddus di dalam itu ada sifat apa kira-kira? Al-Qudsiyah. Paham ya? Yaitu zat yang disucikan. Paham ya? Nah di situ sekarang Al-Quddus dengan Al-Ghafur Ar-Rahim sama gitu loh. Itu Allah Taala, cuman kalau kita telusuri per individu nama tersebut, paham ya? Itu nanti maknanya beda-beda, sifatnya pun beda-beda gitu loh. Innal musamma wahid ya enggak? Zat yang dinamai cuma satu gitu loh. La anna hadhihi sifah hiya hadhihi. Bukan semata-mata sifat ini zatnya, bukan itu gitu loh. Paham ya? Bukan semata-mata sifat ini dihitung satu zat itu enggak. Kan sudah kita latih kan? Ta'addudu al-asma la yastalzim at-ta'addudu la yastalzim ta'addudu adz-dzawat. Ya enggak? Itu kaidahnya, Bang Irsyad. Ya kan? Ta'addudu al-asma la yastalzim ta'addud al-dzawat. Paham ya? Artinya apa? Berbilangnya, banyaknya nama itu tidak mengharuskan banyak pula zatnya. Terkadang zatnya satu namanya banyak sekali. Paham belum? Contohnya apa kemarin Handalah? Contohnya orang aja terkadang namanya banyak enggak? Banyak. Antum contohnya, di Jawa namanya siapa? Handalah. Di luar Jawa namanya Mahmud misalkan. Wah, di luar negeri sana kalau antum Yaman namanya Humaid misalkan. Orangnya satu gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah syarahnya itu, "Hadza aidan jawabun salis." Ini jawaban yang ketiga juga. Idza qala manil Quddus, kalau dikatakan siapa Al-Quddus, manis salam, siapa as-salam, manil mu'min, siapa al-mu'min, faqult, maka engkau katakan alimul ghaib wasyahadah. Ini benar juga. Siapa sih Al-Quddus itu? Siapa as-salam? Siapa al-mu'min? Dia itu adalah alimul ghaib wasyahadah, zat yang mengetahui perkara ghaib dan menyaksikannya. Paham belum? Bang Irsyad. Mahfum insyaallah? Ayo na'am. Awil ladzi wasi'at rahmatuhu, atau zat yang telah meluas rahmatnya. Nam kullu syai' rahmatnya meluas terhadap segala sesuatu. Itu juga benar juga. Karena apa? Karena kembali ke Allah Taala gitu loh ya. Au huwal ghafurur rahim. Siapa Al-Quddus? Al-Ghafur Ar-Rahim. Siapa As-Salam? Al-Ghafur Ar-Rahim. Siapa Al-Mu'min? Al-Ghafur Ar-Rahim. Benar juga ini. Fa hadza jawabun salis ghairu sabiqain. Ini jawaban yang ketiga selain dua jawaban yang kita lewati. Maksudnya itu walaupun antum pakai nama manapun itu bisa itu loh. Karena kembali ke zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Lakinnahu fil ma'na misal man 'arrafahu bidzat. Akan tapi ditinjau si maknanya itu seperti apa? Seperti orang yang mendefinisikan dengan zat, yaitu kembali ke zat yang satu. Li'annani 'indama aqulu huwal ghafur ma'nahu ma fusrat lah. Artinya apa? Dikarenakan kita ketika mengatakan Al-Quddus itu adalah Al-Ghafur, maknanya adalah apa? Maknanya adalah yang ditafsirkan untuknya, makna Al-Quddus. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu Al-Quddus itu apa sih? Siapa sih Al-Quddus itu? Al-Ghafur itu benar itu loh. Cuman Al-Quddus punya makna sendiri. Al-Ghafur juga punya makna sendiri. Sifat yang terkandung dalamnya itu ya, Al-Qudsiyah sama apa? Al-Maghfirah tadi itu. Nah, kita lihat sini. Fa fuhima minni, maka dipahami dari ucapanku, anni uridu ta'yinal musamma. Aku ingin menentukan zat yang namai, alladzi huwa adzat. Maksudnya apa? Aku ingin menentukan zat itu loh. Paham ya? Menentukan zatnya. Lakin bimakna akhar, tapi dengan makna yang lain, jadidun, makna yang lain yang apa? Yang baru. Qad la yatru ala balih, terkadang bisa juga apa tidak terpetik pada benaknya. Fa'ataitu bismin yadullu ala sifatin, maka aku mendatangkan dengan suatu nama yang menunjukkan atas suatu sifat laysat fi nafsil ismi al-mas'ul anhu, yang sifat tersebut tidak seperti nama yang ditanyakan tadi itu. Coba bayangkan ini. Siapa Al-Quddus? Nanya siapa Al-Quddus? Ana jawabnya Al-Ghafur. Itu benar atau enggak jawaban itu? Benar. Kenapa benar? Karena di dalam Al-Ghafur itu memang ada sifat yang sifat itu enggak ada pada Al-Quddus itu loh. Kan itu kan? Karena di dalam Al-Quddus sifatnya lain, Al-Qudsiyah, ya enggak?
Sekarang na'am barakallahu fikum di dalam Al-Ghafur sifatnya apa? Al-Maghfirah tadi itu. Kan lain. Paham belum ini, Abdul Aziz? Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak? Boleh aja, enggak ada masalah itu loh. Enggak ada masalah, ini boleh. Kita lihat lagi. Wa dzalika masalan yang demikian itu contohnya, idza kana sa'il ya'lam. Kalau si penanya itu tahu, au sa'ala atau bertanya, man huwal quddus? Siapa itu Al-Quddus? Man huwas salam? Siapa itu As-Salam? Fa aqul huwa syadidul iqabi liman asah. Ini juga benar. Al-Quddus As-Salam itu adalah zat yang apa? Dahsyat hukumannya bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Benar enggak ini? Benar kan Allah Taala kan? Ayo na'am barakallahu fiikum seperti itu. Li'anni a'rif, karena aku tahu anna hadzal rajula, bahwasanya lelaki ini yang nanya ini yuqimu ala ma'siyatillah, dia senantiasa mengerjakan kemaksiatan. Orang ini pemabuk berat, penjudi, peminum minuman keras, nanya dia, siapa itu Al-Quddus? Kata orang ini, Al-Quddus itu adalah syadidul iqab liman asah. Quddus itu adalah zat yang dahsyat hukumannya bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Cocok enggak kira-kira dengan orangnya, keadaan orangnya? Cocok kan? Orang ini bermaksiat dijawab dengan ini gitu loh. Karena kata beliau, karena aku tahu bahwasanya lelaki yang nanya ini tadi dia mengerjakan perbuatan kemaksiatan. Berikutnya, fa uridu an adkurah, aku ingin apa? Na barakallahu fikum, menyebutkan ini kepada orang tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Aw masalan sebagai contoh, yakunu sa'il insanan musyfiqan ala nafsihi khaifan. Ada orang yang bertanya. Orang ini yang bertanya ini merasa khawatir dan takut terhadap dirinya. Fa aqul, kita katakan fi ma'nahu, dengan semaknanya, huwa man kana ala husni dzan 'abdihi bihi. Nah, yang semakna itu apa itu Al-Quddus? Yang nanya ini orangnya orang yang khawatir terhadap dirinya, cemas gitu loh. Yang nanya ini dijawab dengan yang cocok sesuai dengan keadaannya. Siapa Al-Quddus? Al-Quddus adalah man kana ala husni dzan 'abdihi bihi, yaitu zat yang senantiasa apa? Berada di atas berbaik sangka hambanya. Prasangka baik hambanya. Berarti siapa zat ini? Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan kepada orang yang merasa cemas tadi itu. Kalau antum merasa cemas, khawatir, berbaik sangkalah kepada Allah taala, itu seakan-akan gitu loh. Nah, wa dzalika li'adzkurahu bihusni adzan billah. Maksudnya untuk menyebut kepada orang tersebut agar apa? Berbaik sangka kepada Allah taala. Fa hadhil salasatu anwa, maka tiga-tiganya ini, sekarang tiga-tiganya ini, tiga macam ini, qad yakunu tafsirul kalimah tafsiran lil murad biha. Terkadang bisa jadi tafsirannya itu untuk suatu kata dengan penafsiran lil murad biha, yang diinginkan dengannya. Biqat'in nadhar an sifat, tanpa kita melihat sifatnya. Tanpa kita melihat apa? Sifatnya. Wa qad yakunu at-tafsir lil kalimah min haitsu ma'naha, dan bisa jadi penafsiran itu kembali pada kata min haitsu ma'naha, ditinjau dari maknanya alladzi tadammanathu, yang terkandung di dalamnya. Paham belum? Nah, terkadang seperti itu. Jadi tergantung antum jawabnya apa? Al-Quddus. Siapa sih Al-Quddus itu? Al-Quddus adalah zat yang senantiasa disucikan dari semua cacat dan aib. Cocok enggak itu? Cocok, langsung ke arahnya gitu loh. Siapa Al-Quddus? Al-Quddus adalah zat Al-Ghafur Ar-Rahim. Benar atau enggak? Benar juga. Kemudian kalau dengan sifat berarti contohnya apa? Al-Quddus, siapa Al-Quddus? Al-Quddus adalah zat yang memiliki sifat Al-Qudsiyah gitu. Kita lihat sini. Waqad yakunu at-tafsir lil kalimah bima'na akhar yusab bihi man yuradu biha, ya kan? Terkadang penafsiran tersebut terhadap kata tadi itu dengan makna yang lain yang disifatkan dengannya orang yang diinginkan dengan sifat tersebut. Misal Al-Ghafur, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Alim ila akhirih. Faham belum? Al-Ghafur sifat maghfirah, Ar-Rahim sifat apa? Rahmah. As-Sami sifat apa? As-Sami sifat sama'. Al-Alim sifat apa? Al-Ilm. Kesimpulannya kata beliau, kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya itu sebenarnya walaupun berbeda-beda namanya, itu semuanya kembali ke zat yang satu. Dalam keadaan kalau kita lihat per individu memiliki apa? Memiliki di balik nama tersebut sifat apa? Sifat tersendiri dan makna tersendiri. Mahum soalan ya? Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.